Masih bab 95. Babu wujubil qiraati lil imami wal ma'mumi fis sholawati kulliha fil hadori was safari wa ma yujharu fiha wa ma yukhafat. Lengkap judulnya nih ya. Bab wajib qiraah, wajib membaca bagi imam dan makmum. Imam wajib membaca, artinya kan makmum juga wajib membaca. Fis sholawati kulliha, di semua sholat, di semua sholat. Fil hador wasafar, baik sholat hador itu sholat ketika mukim, sholatnya tam, ataupun ketika safar, sholatnya qashar. Dan kapan dibaca jahar, kapan dibaca sir, gitu ya. Ini judulnya ada beberapa, berartinya intinya wajib membaca. Nah, yang pertemuan sebelumnya ya dengan hadis di bab ini ada dua hadisnya, ada tiga hadis. Nah di ada empat hadis nih. Hadis yang pertama kemarin ini yang menerangkan Sa'ad bin Abi Waqqas yang diangkat menjadi wali atau gubernur gitulah ya, gubernur di Kufah di zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah. Nah, ada yang memunculkan kebohongan, tuhmah, tuduhan Sa'ad bin Abi Waqqas sholatnya tidak benar. Nah, kemudian dipanggil lah gitunya, dikonfirmasi nih oleh Umar bin Khattab tuduhan tersebut. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengklarifikasinya dengan mengatakan, amma ana wallahi fa inni kuntu usolli bihim sholata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma ukhrimu anha. Ini klarifikasinya demikian nih, Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar bin Khattab, demi Allah aku ini mengerjakan sholat atau mengimami mereka, orang-orang Kufahnya. Aku mengimami mereka sholat Rasulillah, yaitu sholatnya Rasulullah. Ya, sholatnya Rasulullah SAW, ma ukhrimu biha, aku tidak menguranginya, aku tidak mengubahnya sedikit pun. Yang aku kerjakan itu adalah sholatnya Rasulullah SAW. Usolli sholatal isya. Nah, ini sebetulnya yang dijadikan dalilnya oleh Imam Bukhari ini tentang bacaannya. Karena sekarang ini kan judulnya bab wajib membaca bagi imam dan makmum. Usolli sholatal isya'i, aku mengimami mereka sholat isya. Fa'arkudu fil ulayaini wa ukhifu fil ukhrayaini, aku memanjangkan 2 rakaat pertama dan meringkas 2 rakaat berikutnya. Itunya kata-kata dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, yang dimaksud dengan memanjangkan 2 rakaat pertama itu adalah membaca Fatihah dan surat. Itu di 2 rakaat pertama. Dan aku memendekkan, meringkas, memendekkan
dua rakaat berikutnya yaitu hanya membaca Fatihah. Dan beliau ini atau Sa'ad bin Abi Waqqas itu sebagai imam. Jadi ini disebutnya hadisnya mauquf yang hukumnya marfu. Yang diterangkan di sini pekerjaan atau amalnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas mengamalkan demikian itu, menyandarkannya kepada Rasulullah SAW. Ini hukumnya kalau dalam ilmu hadis sama dengan langsung Nabi yang mengamalkannya. Nah ini sebagai imamnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan imam di Kufah, pemimpin di Kufah. Dia yang mengimami sholat orang-orang di Kufah. Di sini Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, usolli sholat al-isya, aku mengerjakan sholat isya, mengimami sholat isya, fa'arkudu fil ulayaini, ini tentang bacaan, aku memanjangkan dua rakaat pertama, wa ukhifu fil ukhroyaini, dan aku memendekkan atau meringkas, itu ya terjemah harfiahnya, dua rakaat berikutnya. Nah yang dimaksud oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah memanjangkan dua rakaat pertama itu membaca Fatihah dan surat, kemudian meringkas dua rakaat berikutnya itu hanya membaca Al-Fatihah. Ini wajhul istidlalnya dari hadis ini. Hadisnya panjang kan mengenai kisah, yaitulah sampai orang yang menuduhnya itu kemudian kena oleh doa dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang yang menuduhnya sholatnya tidak benar itu namanya Usamah bin Qatadah. Didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tiga perkara, yang fa'atil umrohu, ya Allah panjangkanlah umurnya, wa'atil fakrohu, panjangkan juga kefakirannya, kemiskinannya, wa'aridhu bil fitan, dan penuhilah hidupnya itu dengan apa namanya fitan itu ya, dosa sih inti di sini, azab. Penuhilah hidupnya dengan azab. Nah ini yang menuduhnya, tapi ini nih wajhul istidlalnya adalah pada dua rakaat pertama membaca surat dan Fatihah dan surat, dua rakaat berikutnya hanya membaca Al-Fatihah. Kalau Imam Bukhari kan di judulnya itu wajib membaca, yang dimaksud wajib membaca di sini adalah bacaan ketika qiyam. Qiyam itu yang berdiri, posisi berdiri di dalam sholat ketika membaca Fatihah dan surat. Adapun membaca suratnya sendiri, yang membaca suratnya sendiri itu hukumnya sunat. Membaca suratnya di dalam sholat itu hukumnya sunat, bacaan wajib dan menjadi rukun. Sebutannya rukun ya karena ini bagian atau ada di dalam sholat. Ini rukun sholat, bahkan yang intinya pokoknya pada setiap rokaat itu adalah membaca Al-Fatihah. Nah Imam Bukhari di dalam judulnya ini, nah hal tersebut Al-Fatihah sebagai pokok, sebagai inti dari setiap rokaat itu wajib, tentunya wajib pastinya bagi imam ataupun makmum. Kemudian itu ada di semua sholat hingga ke sholat jenazah. Padahal sholat jenazah kalau dibanding dengan sholat-sholat yang lainnya kan
tanpa ruku, tanpa sujud, tanpa tahiyat. Kan salat jenazah itunya tanpa ruku, tanpa sujud, tanpa tahiyat. Fatihah tetap inti dari semua salat adalah Al-Fatihah. Sehingga itu wajib ada. Jadi yang disebut al-qiraah di sini adalah Fatihah yang pokoknya, yang wajib Fatihah. Adapun bacaan surat, membaca surat di dalam sholat itu hukumnya sunat. Kalau pada sholat wajib lahnya, kalau kita khususkan dalam sholat wajib, kalau pada sholat wajib membaca Fatihah itu wajib di setiap rakaatnya. Adapun membaca surat itu ada pada rakaat ke-1 dan kedua. Kalau subuh yang hanya 2 rakaat, ya berarti ada membaca surat di kedua rakaatnya. Maghrib yang rakaatnya 3, membaca suratnya hanya ada pada 2 rakaat yang pertama. Sholat yang 4 rakaatnya zuhur, asar, isya, membaca suratnya hanya ada pada 2 rakaat yang pertama. Kalau Fatihah wajib ada di setiap rakaat, baik imam ataupun makmum, baik sholat mukim ataupun safar, artinya baik sholatnya tam ataupun qashar. Kemudian kapan bacaan tersebut dijaharkan dan kapan disirkan, itu judulnya nih. Hadis yang pertama sudah mengarah ke sana. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, jadi kalau lebih dijelaskan lagi bahwa aku membaca Fatihah dan surat pada 2 rakaat pertama dan hanya membaca Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir, dan aku mengerjakan demikian itu, yaitulah sholat Rasulullah SAW. Dan aku mengerjakan sholat Rasulullah SAW tanpa mengubahnya sedikit pun. Bahkan begini kan, Abu Hurairah yang mengatakan, akulah orang yang sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah SAW, karena memang tuntutannya demikian. Saya kira yang sholatnya persis sholat Rasulullah SAW bukan hanya Abu Hurairah, Ibnu Umar kah, Abu Bakar, Sa'ad bin Abi Waqqas, saya kira sama semuanya. Hanya sahabat yang mengungkapkan demikian itu Abu Hurairah, hanya yang akulah orang yang sholatnya paling mirip Rasulullah. Saya kira semua sahabat juga berani mengungkapkan demikian. Ya, semua sahabatnya berani mengungkapkan demikian, termasuk ini dengan kata-kata yang aku kerjakan itu adalah sholatnya Rasulullah SAW, tidak aku ubah sedikit pun. Artinya persis dengan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nah, hanya di hadis ini Sa'ad bin Abi Waqqas hanya mengungkap masalah membacanya. Pada 2 rakaat pertama aku panjangkan, maksudnya membaca Al-Fatihah dan surat. Pada 2 rakaat berikutnya hanya membaca Al-Fatihah. Jadi sekali lagi pada semua sholat sih di sini Imam Bukhari menyebutnya. Nah, kalau untuk sholat wajib membaca Fatihah dan surat itu pada 2 rakaat awal. Adapun pada rakaat berikutnya itu hanya membaca Fatihah. Jadi kalau sholat subuh yang hanya 2 rakaat, di kedua rakaatnya itu membaca Fatihah dan surat. Kalau sholat maghrib yang jumlahnya 3 rakaat, membaca Fatihah dan suratnya hanya di 2 rakaat awal. Rakaat ketiganya hanya membaca Fatihah. Kalau yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya, Fatihah dan suratnya di 2 rakaat awal, 2 rakaat berikutnya hanya Al-Fatihah. Nah, sekarang hadis kedua. Hadis kedua nih. Nah, hadisnya pendek. Nah, ini yang
apanya yang dalil secara umum, itulahnya tentang hal tadi bahwa Al-Fatihah itu bacaan wajib dan menjadi inti dari setiap rokaat dan juga sholat seluruhnya. Ya, intinya dari setiap rokaat itu adalah Al-Fatihah. Ya, sekaligus juga untuk sholat secara keseluruhan, dari keseluruhan sholat itu intinya adalah Al-Fatihah. Nah, hadis ini berarti ini hadis qudsi yang isinya firman Allah. Hadis yang ini, qasamtu sholata baini wa baina abdi. Ini yang barusan saya katakannya bahwa Al-Fatihah itu adalah inti pokok di setiap rokaat, juga inti pokok untuk sholat secara keseluruhan. Kalau misalnya doa iftitah itu ada yang paling pendek kan, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu pernyataan semua, nggak ada doa di situ. Isinya pernyataan, pujian semuanya untuk Allah. Karena bacaan sholat itu hanya dua macam, pujian, permintaan, pujian, permintaan. Kalau doa iftitah yang ini, yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, sampai selesai isinya hanya permintaan. Dari semua yang tersebutnya pujian, permintaan. Nah, hadis qudsi yang ini ya, yang qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Aku membagi Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Satu bagian untukku, satu bagian untuk hambaku. Nah, ternyata Al-Fatihahnya juga isinya dua, pujian dan permintaan. Yang isinya pujian itu bagianku, kata Allah gitu ya. Yang isinya pujian itu yang menjadi bagianku, yang isinya permintaan itu yang menjadi bagian hambaku. Nah, ternyata kan semua bacaan sholat itu ya isinya pujian, permintaan itu semuanya merujuk itu ya, merujuk atau pokoknya itu Al-Fatihah. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi Al-Fatihah ini satu menjadi dua bagian, satu bagianku, satu lagi bagian hambaku. Iza qolal abdu alhamdulillah. Tapi membagi Al-Fatihah ini bukan berdasarkan jumlah ayatnya. Al-Fatihah kan ayatnya 7. Yang Allah maksud membagi dua itu dari makna. Karena ada dua ayat yang tidak terbawa lah, anggap Bismillah dan iya karena budu itu tidak terbawa. Yang menjadi bagian Allah itu adalah yang ini, iza qolal abdu alhamdulillahirabbil alamin. Apabila hambaku di dalam sholat nih ya, ini khusus di dalam sholat nih, apabila hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, hambaku memuji-muji aku. Wa iza qala ar-rahmanir rahim, kemudian ketika membaca ayat berikutnya ar-rahmanir rahim, asna alayya abdi, hambaku memuja mengagungkanku. Wa iza qala abdu maliki yaumiddin, apabila hambaku membaca maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku mengakui kemuliaanku, kegagahanku. Wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku adalah apa yang ia minta atau yang berupa permintaan yang ada di Al-Fatihah. Wali abdi masa'ala, dan yang menjadi bagian hambaku itu adalah
Apa yang menjadi yang berupa permintaan di surat Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim, itu permintaan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Intinya nih, bahkan Al-Fatihah itu kan ringkasan seluruh Al-Quran. Al-Fatihah itu ringkasan dari seluruh Al-Quran, dari Al-Baqarah sampai An-Nas oleh Allah diringkas menjadi 7 ayat. Padahal ini kan ribuan ayat. Al-Quran itu kan isinya ribuan ayat, oleh Allah diringkas hanya menjadi 7 ayat. Isinya 2 tetap, apa yang menjadi bagian Allah dan apa yang menjadi bagian hambaku. Jadi semua doa, semua pujian yang ada di dalam sholat, misalnya di di doa iftitah atau bacaan waktu ruku, bacaan ketika i'tidal, bacaan ketika sujud, ketika duduk di antara 2 sujud, semuanya tetap saja 2 macam. Apakah itu pujian bagi Allah atau permintaan, di mana hal tersebut ada di dalam Al-Fatihah. Mau memuji apapun gak akan keluar dari Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, karena ini ringkasannya. Pujian apapun ini ringkasannya. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Pujian apapun ini ringkasannya. Kemudian permintaan apapun itu yang ada di dalam bacaan sholatkah itunya atau di luar bacaan sholat mah tetap intina mah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tetap saja intinya minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus, kepada tunjukkanlah kami kepada cara hidup yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami itu cara hidup yang benar. Allah sudah menurunkan belum cara hidup yang memberi ilmunya gitunya? Allah sudah memberikan ilmunya, Allah sudah menurunkan ilmunya atau belum? Cara hidup yang benar itu bagaimana? Sudah, yaitu Islam. Bagaimananya manusia itu hidup dengan benar, itu berarti hiduplah dengan mengikuti, menaati, mengamalkan ajaran Islam. Nah, itulah hidup yang benar. Eta ihdinas siratal mustaqim, minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus teh, jalan nu mana? Yaitu cara hidup yang benar. Di dunianya katakanlahnya hidup dengan cara yang benar, dan di akhiratnya nanti masuk surga. Nah, eta nu disebut as-siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada hal tersebut. Hidup di dunia dengan cara yang benar dan di akhiratnya nanti masuk surga. Karena ada ini nih hadis yang latat ba'unna sunnana man kana qablakum. Ini peringatan dari Rasulullah nih ya, ketika beliau masih hidup, artinya sudah mengingatkan tentang hal ini. Kalian orang Islam akan mengikuti cara-cara hidup orang-orang orang-orang sebelum kalian. Salah berarti yang ini Rasulullah mengingatkan, salah berarti kalian akan mengikuti cara-cara hidup orang-orang sebelum kalian. Ini cara yang salah. Bahkan kan di hadis itu Rasulullah menyebutkan sejengkal demi sejengkal mengikuti mereka, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa, padahal mereka itu mengajak kalian masuk ke lubang buaya ke Jakarta itu. Padahal itu kiasannya, padahal mereka itu membawa kalian masuk ke neraka. Kenapa?
karena hidup dengan cara hidup yang salah ketika di dunianya. Nah, kembali lagi ke ini nih ya nih, Al-Fatihah itu intinya, pokoknya, jantungnya di setiap rakaat juga sholat seluruhnya. Untuk di setiap rakaat kan ada bacaan Al-Fatihah. Kalau surat tadi sunat, kalau Al-Fatihah wajib. Nah, ini yang dimaksud dengan judul Babu Wujubil Qiraah itu adalah Al-Fatihah. Wajib membaca Al-Fatihah bagi imam ataupun makmum di seluruh sholat. Ini judulnya kan demikian Imam Bukhari-nya. Wajib membaca Al-Fatihah bagi imam dan makmum di seluruh sholat, baik itu sholat sebagai imam ataupun makmum, baik sholat yang tam di tempat sendiri mukim ataupun sholat qashar ketika sedang safar. Kemudian terbagi menjadi dua, ada yang dibaca jahar, ada juga yang dibaca sir. Nah, hadis yang kedua yaitu, ini ringkas nih, yang kedua pendek hadisnya. Ya, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Itu pendek, hanya demikian redaksinya. Ya, dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata, tidak sah rokaat, tidak sah rokaat. Di sini la sholata, tidak sah sholat. Jangankan sholat keseluruhan, untuk per rokaatnya saja tanpa Fatihah tidak sah itu rokaat. Karena kan dia tadinya karena Al-Fatihah itu justru pokoknya. Masa kehilangan yang pokok, satu rokaat itu kehilangan pokoknya dari rokaat tersebut. Nggak bisa, tidak boleh dianggap, ditetapkan gitunya itu sah sebagai satu rokaat. Batasan satu rokaat itu adalah dari takbir sampai, kalau rokaat pertamanya dari takbir sampai sujud yang kedua. Itu satu rokaat itu dari takbir sampai sujud yang kedua, takbiratul ihram. Memulai sholat kan dengan takbir, sebutannya diantaranya kan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram berarti dia sudah masuk, sudah mulai sholat. Kemudian sampai mana? Satu rokaatnya itu sampai sujud yang kedua. Kalau begitu selesai sujud yang kedua, selesailah rokaat pertama, maka bangkit untuk masuk ke rokaat yang kedua. Nah, dari satu rokaat itu dengan kalau di rokaat pertama itu kan ada doa iftitahnya, ada ta'uznya, ada fatihahnya, ada suratnya, ada rukunya, ada i'tidalnya dengan semua bacaan di dalamnya ya. Nah, dari semuanya itu pokoknya itu adalah Al-Fatihah. Batasan satu rokaat itu sekiannya yang barusan, dan dari semua pekerjaan amalan yang ada di dalam satu rokaat itu intinya pokoknya adalah Al-Fatihah. Nah, ini la sholata, kalau redaksi hadisnya la sholata mau diartikan tidak sah sholat tanpa Fatihah, benar. Tapi kan Al-Fatihah itu bukan hanya tidak begini, bolehlah kalau sholat 4 rakaat asal ada satu saja Fatihah di dalamnya sah semuanya. Tidak demikian, Fatihah itu harus ada di setiap rakaatnya. Fatihah itu pokok di setiap rakaat, kan juga pokok dari semua pekerjaan sholat. Ya, Al-Fatihah memang pokoknya.
Kalau tadi Al-Fatihah itu dibagi dua, kan sholat juga sama maknanya. Ada yang menjadi bagian Allah, yaitu yang isinya pujian. Ada yang menjadi bagian hamba yang mengerjakan sholat, yaitu yang isinya permintaan. Kalau bacaan tadi doa iftitahnya tadinya ada yang isinya hanya pujian semuanya, ya berarti itu bagian Allah semuanya. Ada yang isinya permintaan semuanya, yaitu yang menjadi bagian hamba seluruhnya. Bacaan ruku, bacaan sujud juga sama. Ada yang hanya pujian saja, Subhana Rabbiyal Azim, itu hanya memuji Allah, nggak ada minta apa-apa. Subhana Rabbiyal A'la, hanya menyampaikan pujian. Tapi kalau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, nah di situ ada dua. Subhanakallahumma wa bihamdika Rabbana itu pujian, yang terakhir Allahumma gfirli itu permintaan. Tapi boleh bacaan yang mana saja. Mau Subhana Rabbiyal A'la boleh, hanya kita nggak minta apa-apa. Tapi kalau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, selain memuji, di situ juga kita meminta. Asa mending iya, lamun pilihan teh mah asa mending iya gitu, memuji iya pasti ada, tapi juga sekaligus ada permintaannya. Nah disinilah sholata redaksinya ya tidak sah. Sholat benar tidak sah, sholat tanpa Fatihah pasti. Hanya masalahnya kan ternyata Fatihah itu juga menjadi inti di setiap rakaat, sehingga hadis ini maknanya adalah tidak sah rakaat. Kalau tidak sah rakaat ya pasti kan sholatnya juga tidak sahnya. Kalau rakaat-rakaatnya tidak sah, masa sholatnya sah? Karena kan sholat ini terdiri dari rokaat-rokaat kan, rokaat ke-1, rokaat kedua, rokaat ketiga. Itu kan satu sholat itu terdiri dari rokaat-rokaat kan di dalamnya. Anggaplah rokaat sebutannya ya, rokaat ke-1, rokaat kedua, rokaat ketiga, rokaat keempat. Nah semuanya di setiap rokaat itu intinya adalah Al-Fatihah. Jadi redaksi inilah sholata secara harfiah tidak sah sholat benar. Tidak sah rokaat. Kalau diartikan tidak sah rokaat, ini menunjukkan bahwa wajib ada di setiap rokaat. Kalau tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah, bisa nih, bisa, mungkin boleh lah gitu orang memaknai sholatnya 4 rokaat tapi Fatihahnya 1, bener kan ada? Tidak sah sholat tanpa Fatihah. Bisa, berarti mungkin boleh orang memaknai demikian. Sholatnya 4 rakaat tapi Fatihahnya 1, ada Fatihah nggak di sholat tersebut? Ada kan? Nah makanya ini lebih tepat tidak sah rakaat, meskipun redaksinya la sholata. Tidak sah rakaat liman lam yakrobi fatihatil kitab, bagi ini mannya isi mausul. Biasa bahasa Arab ya. Mannya itu isi mausul namanya. Isi mausul itu maknanya umum, sangat mencakup artinya. Jadi ini tidak sah rokaat bagi yang tidak membaca Fatihah. Siapa sih yang dimaksud? Tidak sah rokaat bagi yang tidak membaca Fatihah. Ini yang dimaksud yang tidak membaca Fatihah di sini siapa? Nah, dengan isi mausul man itu isi mausul itu maknanya menyeluruh bagi siapapun tanpa kecuali. Makanya Imam Bukhari bagi baik imam ataupun makmum, baik sholat safar ataupun mukim, baik sholatnya tam ataupun. Nah di sini di judulnya pun
fis sholawati kulliha, wajib membaca Al-Fatihah bagi imam dan makmum di semua sholat, bagi imam dan makmum. Nah, hadisnya dari sini Imam Bukhari mengambil kesimpulan demikian, karena ini isim mausul itu maknanya sangat mencakup. Jadi tidak sah rokaat, tidak sah dikatakan satu rokaat, artinya bagi siapapun. Nah, di sini siapapunnya sangat mencakup, bagi siapapun yang tidak membaca Al-Fatihah. Adapun cara membacanya, diantaranya Imam Bukhari di sini menyebutnya, mewakili lah soal membacanya itu dengan ada yang dibaca jahar, ada yang dibaca sir. Artinya membaca seperti ini, membaca diantaranya. Ada yang dibaca jahar, ada yang dibaca sir. Nah, ini hadis yang kedua, tidak sah disebut satu rakaat kalau di dalamnya itu tidak ada Al-Fatihah. Ini bagi siapa? Liman, mannya itu isi mausul, artinya seluruhnya tanpa kecuali. Karena memang makna arti dari yang namanya isi mausul itu demikian, yaitu sangat menyeluruh. Ya siapapun berarti orang yang mengerjakan sholat, tidak sah rokaatnya kalau di situ tidak ada Al-Fatihah, mau imam, mau makmum, mau munfarid tidak disebut oleh Imam Bukhari ya, karena sholat munfarid itu sholat munfarid ya. Bagaimana cara mengerjakan kalau sholat sendirian munfarid? Persis seperti yang dilakukan oleh imam. Sehingga Imam Bukhari di sini tidak menyebut yang munfarid. Ya, tidak menyebut yang munfarid karena yang dilakukan oleh orang yang sholat munfarid itu persis yang dilakukan oleh seorang imam. Jadi sudah tercakup lah ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang terlewat. Kalaupun Imam Bukhari di sini tidak menyebut yang munfarid, ya, itu sudah tercakup di dalamnya oleh sebutan imam. Nah, kemudian bagaimana Al-Fatihah tersebut bukan keberadaannya ya. Al-Fatihah di setiap rakaat kalau keberadaannya itu kan malah sebagai inti kan, jantungnya, pokoknya dari setiap rakaat. Nah, kejadiannya kan bisa begini, bagi yang sholatnya masbuk sering kan kejadian dan akan terus terjadi. Masbuknya kan beragam kan, ada yang masbuk itu ketinggalan kan. Masbuk itu ketinggalan artinya tidak ikut sholat sejak awal dari imam gitu, tapi masuknya itu belakangan ketika imam dan makmum lainnya sudah mulai kan sholatnya. Ada yang masbuknya itu datang ke masjid sedang tahiyat akhir hampir salam. Merita kagok keberangan teh. Datang dah sedang tahiyat akhir itu hampir salam baru datang, beragam lah gitunya. Nah, tentang yang masbuk ini pasti terjadi, sehingga Rasulullah SAW menyabdakan iza ataitumus sholat, jika kamu mendatangi sholat maka berjalanlah dengan dina hadisnya teh dengan tenang, dengan elegan, jangan ada terkesan buru-buru karena ingin segera masuk ke dalam sholat berjamaah, itu dilarang. Tenang pas nepi geus beres. Apa tadi datangnya tadi tahiyat akhir atuh dah. Kalau boga lakon teh atuh. Tenang pas masuk barisan salah selesai. Atau kira-kira masbuk teh. Pernah ini saya ungkapkannya soal yang masbuk. Ketika ada orang yang keseringan lah gitunya, sering gitu orang itu terlihat masbuk. Ini orang-orang yang tidak masbuk muncul dalam pikirannya, Aisyah eta kunaon nya kaberangan wae, coba bener enggak? Aisyah eta masalah teh masbuk deui.
Ya kenapa gitunya sholatnya masbuk lagi. Lamun sholatnya masbuk ke surgana masbuk mah. Kewe belakangan ke surgana ge pandigeroan oge datang nanya se. Kira-kira ini menurut pikiran sih tidak ada sih yang secara jelas tegas menegaskan gitunya. Kira-kira nanti Allah akan menanyakan nggak kenapa kamu datang terlambat? Sebutnya dihisab moal ari masbuk. Kenapa datang terlambat gitunya sehingga sholat itu tidak ikut dari awal seperti yang lain? Ada nggak kira-kira nanti ketika dihisab pertanyaan demikian? Nah, ono tuh dihisab, atuh da kaberangan dihisab. Boro-boro salat nu sakola wae ditanyakeun, kunaon kaberangan? Anak sekolah kan ditanya. Kenapa kesiangan? Sok rek kumaha jawabna? Dah ayo we gitu megawe nu sejen ta eta anu eta teh penyebabna teh. Terus saja mengerjakan yang lain padahal sudah jelas terdengar azan geus beres kakara wudu datang ke masjidnya nya kaberangan atuh salat masbuk mah ka surgana ge masbuk wayahna moal nya salat masbuk ka surga yang pangheulana eta mah atuh berbanding terbalik teh sebutan teh ya berbanding lurus pasti amalnya seperti apa nanti kan bahkan kan ke surga ke neraka nanti pan amal yang menentukan salat masbuk mah wayahna ka surga ge masbuk we belakangan berarti ke surga ge monya salat masbuk ka surga yang pangheulana jadi pamimpin pangharupna ora iso teu kaci teh wayahna lamun ke ka surga ge masbuk. Kenapa kan sholat itu kan azan itu memanggil gitu kan oleh Allah dipanggil terus datang belakangan ya nah cek Allah teh nyongke mana maka surga lagi belakangan muruh yang pengharupna loh jauh mepet kan Nabi abdi saya umatmu cek Nabi teh geuleuh aing ningalina ge cenah baheula digeroan rese ari ayeuna yang pengharupna. Nah kembali lagi ke sini nih, ini yang masbuknya pasti terjadi lah. Di zaman Rasul juga ada ya yang masbuk demikian. Hanya masalahnya kan pasti nanti akan ditanyakan oleh Allah, kenapa masbuk? Ya silahkan mau jawab apa. Seperti anak sekolah kan yang datang suka ada kan yang sekolah itu anak yang kesiangan, udah pasti ditanyakan. Nah, jam geus puguh atuh. Masuk jam berapa? Sholat jam berapa? Mun aya azan sholat berarti pan etanya waktuna datang terlambat. Ya, pasti ditanyakan ku Allah ge. Sibuk can itu ngerutan kangkung can beres. Oh ibu-ibu berarti tambah. Bapak-bapak osok ketang bantuan ngerutan kangkung. Oh penting keneh ngerutan kangkungnya cek Allah teh sokra. Dikitukeun teh. Oh penting keneh kanggungnya berarti jeung salat mah. Tuh kanggung sebagian di akhirat ge moal ka surga. Itu kanggung geuretan tuh. di surga di akhirat dibari geureutaneun teh kanggung. Ieu kan lu penting teh pek serta kadinya geuretan teureun-eureun abadi namang ganding. Pek geuretan kadinya pan eta nu penting. Nah yang masbuk ini beragam tadinya ya bahkan ada yang tadi teh jika kamu iza ataitumus sholat jika kamu datang untuk mengerjakan sholat ini untuk yang masbuk nih Rasulullah bersabda untuk yang masbuk nih maka berjalanlah dengan tenang jangan tergesa-gesa ingin segera masuk ke dalam berjamaah tersebut. Kemudian masuklah, ikutilah, langsung ikut, gitunya, langsung ikut. Jadi jangan sampai begini, ketika imam sedang sujud, makmum itu berdiri saja, belum memulai ini. Karena pasti kan nggak kebagian rakaat tersebut kan, berdiri saja di saf gitu ya.
Nah, ketika imamnya bangkit masuk kepada rakaat berikutnya, barulah dia takbir memulai sholat mengikuti rakaat yang baru ini. Nah, itu tidak boleh. Oleh Rasulullah diperintahkan jika kamu datang masuknya masbuk maka langsung ikuti dalam posisi apapun imamnya. Imam sedang ruku, masuk langsung ruku. Imam sedang sujud, masuk langsung sujudnya. Itu jangan berdiri menunggu eta. Mana ada amal yang tidak diberi pahala? Eta aya pahalana. Coba daripada cicing dia mengamalkan apa? Kalau langsung ikut kan itu langsung ikut ibadah kan? Ya kalau langsung ikut berarti kan langsung ikut ibadah saat itu. Kalau ini mau berdiri saja ini itu megawe sakit itu, mana ada amal yang tidak diberi pahala? Nah, teman itu dihitung rakaat. Setong make pikiran serangan wae atau segala teh. Karena perintah dari Rasulullahnya adalah demikiannya, apabila kamu masbuk maka berjalanlah dengan tenang, langsung masuk, langsung ikut dalam posisi apapun ya imam. Ketika kita masuk tadi berjalanlah dengan tenang itu jangan sampai buru-buru karena takut ketinggalan rakaat. Kalau memang ada rakaat yang ketinggalan tinggal ditambah, sempurnakan, kurangnya berapa rakaat. Tak berjalan menuju sholatnya pun itu sudah dihitung, sudah ada pahalanya. Ini berjalan menuju sholat, bukan berjalan yang lain. Ini berjalan menuju sholat, ini ada pahalanya. Berjalannya pun ditentukan oleh Rasulullah SAW, kemudian kapan masuknya juga ditentukan. Nah, kalau yang seperti yang ini yang sebelumnya kan sudah disampaikan bahwa Al-Fatihah itu disebut di dalam ayat Al-Quran dengan sebutan As-Sab'ul Masani. Surat apa? Al-Hijr 87 kemarinnya. Surat Al-Hijr 87, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu, kepada Rasulullah, As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Itunya arti As-Sab'ul Masani itu 7 ayat yang diulang-ulang. Ini yang dimaksud Al-Fatihah. Menurut salah satu hadis bahwa ada juga yang menyebutkan demikian, Al-Fatihah itu 7 ayat dan Bismillah itu adalah ayat pertamanya. Tidak seperti pada surat-surat yang lain, Bismillah itu bukan ayat pertama. Al-Baqarah ayat pertamanya Alif Lam Mim, bukan Bismillah. Tapi jangan dipisahkan. Al-Baqarah itu ada Bismillahnya, tapi tidak diberi nomor ayatnya. Bismillah di Al-Baqarah juga bagian, dan ayat Quran sama. Demikian juga di surat-surat yang lainnya, kecuali di surat At-Taubah atau Al-Baro'ah memang di situ tidak ada Bismillah. Tapi di surat yang lain kan ada Bismillah, tidak diberi nomor ayat. Kalau di Al-Fatihah Bismillah itu ayat ke-1. Ya, tidak seperti di surat yang lain. Dan Al-Fatihah itu 7 ayat sebagai inti, sebagai pokok di setiap rakaat. Al-Fatihah tidak boleh kurang, tidak boleh sebagian. Ya, Al-Fatihah itu tidak boleh kurang, tidak boleh sebagian, harus utuh, harus 7. Kemungkinannya 2, berarti kemungkinan orang tidak dapat Fatihah dengan utuh. Jangan yang masbuk, yang tidak masbuk juga bisa. Misalnya bacaan imam yang terlalu cepat. Pada sholat sir kan baca masing-masing. Imam baca Fatihah, makmumnya juga baca Fatihah. Misalnya pada rakaat ketiga maghrib, itu kan sir. Kalau sir, imam baca, makmum juga baca. Ini rakaat ketiga, yang dibaca berarti hanya Al-Fatihah tanpa surat. Hanya imamnya dengan kecepatan tinggi
makmum baru sampai Malik Yaumiddin, imamnya sudah selesai, kemudian takbir untuk ruku. Nah makmum harus bagaimana? Ini Fatihah baru sebagian. Apa harus ikut ruku? Apa harus ikut ruku dengan resiko ini Fatihah tidak utuh? Jadi Al-Fatihahnya berarti kan tidak utuh kalau ikut rukunya. Kalau ikut ruku dia kan baru sampai Malik Yaumiddin. Imamnya takbir ruku. Kalau dia ini ikut ruku, bacaan Fatihahnya sampai di sana, berarti rakaat ketiganya itu tidak sah. Berarti rakaat ketiga bagi makmum tersebut itu tidak sah. Karena Fatihahnya sebagian, tidak utuh. Kalau ikut ruku berarti jadi aneh nantinya, dia tidak masbuk tapi orang lain salam, dia malah berdiri. Ya itu mah jadi aneh itu. Nah kalau mengalami hal yang demikian, jadi Fatihah ini wajib utuh, berarti selesaikan Fatihahnya lalu susul imamnya. Tungguan cek orang teh ka imam teh pokoknya mah merukan aing teh bisa alikeun sih kecot ti kenca moal make lampu sen salam lagi ya heula urang geuleuh teu da aing makmum di amak tuh balik si imam ya urang ka karena Malik Yaumiddin itu geus ruku deui. Wah digas langsung tungguan kok aing tingalikeun. Bener disusul salam lagi heula makmum. Kok ditu mah. Amek tuh da makmum. Kalau mengalami demikian berarti selesaikan Fatihahnya dan ya susul lagi lah gitu ya. Susul imam tadi rukunya bisa jadi ketinggalan. Rukunya ya imam ruku kita kan masih baca Fatihah ya tapi kita baca Fatihahnya jangan nyantai. Oh mau begitu bacaan kuro nyepaingan atuh bacaan kuro dipakai bacaan sholatnya nya kakara Ar-Rahmanir Rahim ge imam geus ruku atuh udah lila teuing eta teh lila atuh bacaan kuro dipakai bacaan sholat coba bae lah kuro teh apa naon sebetulnya teh bacaan itu kan turun naik panjang ayat nu pondok oge lila cek imamnya murotal we atuh bacaan salat mah. Nah kalau mengalami demikian selesaikan Fatihahnya ya tapi wayahna gitu kan ya agak cepat berarti supaya bisa menyusul imam lagi gitu supaya bisa ya mestinya kan kalau mengikuti imam tuh imam ruku ikut ruku itu kan di hadis sebelumnya kan ada imam itu dijadikannya imam itu untuk diikuti kan hadis yang itunya. Apabila imam takbir ikut takbir artinya jangan berlama-lama imam takbir kitanya masih ngobrol ya imamnya takbir memulai sholat makmum masih tuluy we ngobrol jeung babaturan eta soal eta teh soal eta teh jalan tol teh soal jalan tol nanti anyar teh soroja imam takbir teh tuluy we eta aya makmum sesama makmum ngobrol bukannya segera bertakbir jalan saroja mahal segitu deket mending buah batu Cilonyi cina jauh gegeun 4,5 sok itu 10.000 mau lah jalan di Jawa mahal pokoknya mereka ditu 4,5 reka mana terka soreang tapi rek jalan ke ditu pokoknya tuh ya ngobrol imam sudah takbir sudah baca Fatihah masih ngobrol artinya harus segera mengikuti imam. Tapi ini kan Fatihah belum selesai, nggak boleh dihentikan. Fatihahnya hanya sebagian kemudian mengikuti imam, itu rakaatnya berarti tidak sah. Ada juga kan yang tidak kebagian Fatihah dari utuhnya itu kalau yang masuk dan imamnya sudah di tengah baca Fatihah, berarti makmum yang baru masuk ini tidak utuh kebagian Fatihahnya. Sama itu jadi juga jangan dianggap tidak boleh dianggap satu rakaat. Nah kalau makmum yang masbuknya ketika masuknya itu bacaan pokoknya imam ini tidak kalau pada bacaan yang jahar ya salat subuh misalnya
Ada yang masuk, ketika masuk itu bacaan Fatihah imam sudah di tengah. Berarti makmum ini kan tidak kebagian Fatihah dari awal kan? Misalnya ketika dia masuk itu imam sedang membaca iyyaka na'budu, berarti dia kebagian dari ayat itu dan berikutnya sampai selesai. Yang awalnya mana? Dia kan belum sebagai menjadi makmum kan? Artinya makmum ini tidak mendapatkan Fatihah secara utuh. Ini sebetulnya dalilnya tidak boleh, tidak benar itu dianggap sebagai satu rokaat. Harus utuh, karena itu kan intinya, jantungnya, pokoknya di setiap rokaat. Kalau bisa, kalau boleh sebagian, yang tadi juga berarti boleh. Baru sampai Maliki Yaumiddin imam ruku, ikut saja ruku, padahal Fatihahnya belum selesai. Ini harus diselesaikannya kalau mengalami demikian, karena bacaan imamnya yang sangat cepat. Tuh imamnya kalau aja Persib sih nama. Da aya imam nu kitu, buru-buru komat Persib ya. Bener we salat atuh. Aduh penting kana Persib jeung salat mah. Artinya sampai ya gitulah, sholatnya dianggap penghalang berarti kan? Ini penghalang buru-buru Raja Persib ya. Jadi penghalang itu karena mau gitunya, mau nonton. Kejadian nu karari itu teh realita nama aya nu kitu teh imam teh nepi ka kitu ka eta teh. Buru-buru ka teh Persib ya. Bener we salatna teh ada naon bacaan surat pan sunat ieu teu pakai surat apa yang buru-buru anggeus we salatna ge beres wirid teu rawatib bacaan buru-buru we pas datang ka imah teh wah euy bener we geus menit ka 15 rugi teh nonton Persib teu awal teh di salat mah teu awal teu ngarasa rugi. Komo gitu mas korna teh geus walah kumaha gulna ieu ye. Kalakuan imam nepi ka kitu tah. Kalakuan imam nepi ka penting keneh Persib. Tadi harus utuh baik. Kemungkinannya kan bisa saja dikatakan kehilangan bagian akhir. Kehilangan bagian akhir itu apabila imamnya terlalu cepat, makmumnya baru sebagian. Artinya apa ikut imam atau harus diselesaikan? Kalau boleh sebagian ikut berarti ruku. Padahal Fatihahnya kan baru sebagian. Ini tidak boleh, Fatihah harus utuh. Demikian juga yang tidak utuhnya, kehilangannya itu bagian yang awalnya. Ini untuk yang masbuk, ketika masuk imam itu sudah ke tengah, di tengah-tengah bacaan Al-Fatihah, berarti makmum yang baru masbuk ini tidak kebagian Fatihah secara utuh. Itu tidak boleh dianggap satu rakaat yang ini. Harus utuh, itu jantung, itu pokok gitunya dari setiap rakaat. Ya inilah dalilnya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya tidak sah rakaat. Meskipun di sini redaksinya sholat gitunya, tapi di mananya tidak sah rokaat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya. Nah kalau sedikit lagi nih ya. Kalau yang bacaannya jahar itu berjamaah lah gitunya, ini bicara sholat berjamaah. Imam membaca jahar. Terus kalau makmum bagaimana? Gitunya imam membaca jahar nih ya. Makmum bagaimana? Itu perintahnya di surat Al-A'raf 204. Surat Al-A'raf 204 itu khusus perintahnya untuk salat berjamaah ini. Fa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, gitu ayatnya ya. Jika Al-Qur'an itu dibacakan, simak dan diam.
Ini ayat ininya untuk sholat berjamaah yang bacaannya jahar, tidak berlaku untuk di luar sholat. Karena kalau kita mendengar di luar sholat, kalau kita mendengar ada orang yang membaca Al-Quran, kita boleh mau terus pergi juga. Karena ayat bunyinya, yang bunyi ayatnya kan apabila Al-Quran dibacakan, artinya kita mendengar ada orang yang membaca Al-Quran, simak dan diam. Ini tidak berlaku di luar sholat. Kalau berlaku di luar sholat, nanti kita sedang apa-apa, ada yang baca Quran, diam. Kalau yang sedang lari, dia. Kalau yang sedang makan, kemudian terdengar ada bacaan Quran, simak dan diam. Maka ini khususnya ayat ini untuk sholat berjamaah. Yang dimaksud itu Al-Qur'annya dibacakan oleh imam dan diperintah simak, artinya ada yang terdengar. Ada yang terdengar kan, maka menyimak apa yang didengarnya dan diam. Diam di situ, diam dari apa? Ya, diam dari apa? Jangan membaca sendiri, bukan dilarang untuk kesana kemari. Emang orang yang sedang sholat pasti sedang diam. Cicing tong pulang anting, dah lain dititah gitu. Jangan baca sendiri, simak saja bacaan imam, diam, jangan baca sendiri. Ini untuk bacaan yang jahar. Maka ada hadis yang qiraatul imam itu qiraatul makmum. Bacaan imam itu menjadi bacaan makmum. Nah, kalau makmum yang datangnya kesiangan, berarti yang kebagian dari mana? Apa yang dibaca imam itu yang menjadi bacaan dirinya. Kalau yang kesiangan mengikuti imam mulai dari ayat ihdinas siratal mustaqim, berarti dia ini bacaannya dari mana? Kan dari situ mulainya. Karena sebelumnya kan belum menjadi makmum, masih berjalan tadi ya, masih berjalan dari rumah, masih berjalan masuk masjid, imam sedang baca Fatihah, dia belum menjadi makmumnya. Dia menjadi makmumnya itu begitu masuk dan imam misalnya membaca ihdina. Nah, itulah yang menjadi bacaan dirinya. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Berarti makmum ini kan tidak utuh kebagian Fatihahnya, nggak boleh dianggap satu rakaat. Ini sebetulnya dasarnya tidak sahnya rakaat tanpa Al-Fatihah. Kalau itu kan bukan Al-Fatihah, tapi sebagian dari Al-Fatihah, tidak boleh, harus utuh Al-Fatihahnya. Ya, baik bagi imam ataupun makmum. Kali ini itu perlu pembahasan lebih lagi nih ya, kalau di judulnya bagian yang terakhir kan, kapan dibaca jahar, kapan dibaca sir. Karena di dalam sholat wajib itu dibagi dua kan, ada yang jahar, ada yang sir. Bagian kiroahnya yaitu bagian baca Fatihah dan surat. Kalau bacaan ruku sujud nggak ada bacaan pembahasan jahar dan sir itu mah. Pembahasan jahar dan sir itu untuk Fatihah dan surat. Kalau bacaan ruku, bacaan tahiyat, nggak ada pembahasan kapan jahar, kapan sir, nggak ada, itu semuanya sir. Ini pembahasan jahar dan sir itu tentang Fatihah dan surat. Teruslah tuh, ini masih panjang sebetulnya, ini masih panjang. Judul namanya panjang, biar pembahasan pondok. Ya. Ya, itu kan bagian terakhir. Ini pembahasan pertanyaannya tentang jahar dan sir. Itu bagian terakhir sebetulnya. Untuk sholat wajib saja nih ya, kita batasi untuk sholat wajib. Untuk sholat wajib itu kapan baca jahar dan sir kan hanya pada Fatihah dan suratnya. Bacaan ruku, tahiyat itu nggak masuk pembahasan. Nah, bacaan jahar dan sir untuk sholat wajib kan sudah ditentukan. Yang jahar itu 2 rakaat subuh,
2 rakaat awal maghrib, 2 rakaat awal isya. Untuk yang sirnya seluruh rakaat zuhur, seluruh rakaat asar, rakaat terakhir maghrib, dan 2 rakaat terakhir isya. Itu yang sirnya. Boleh nggak sholat zuhur dijaharkan? Nah, sacan kejadian kan? Pernah menemukan nggak kalau berjamaah sholat zuhur dijaharkan? Belum pernah kan menemukan kejadian demikian? Karena kalau jahar berarti simak, makmum nggak boleh baca. Kan ayatnya tadi, apabila Quran dibaca, simak. Tapi memang nggak pernah kejadian kan ada berjamaah sholat zuhur atau asarnya imamnya membaca jahar, belum. Boleh nggak dijaharkan? Kan sudah dibagi tadi. Nanti jahar itu pada 2 rakaat subuh, 2 rakaat awal maghrib, 2 rakaat awal isya. Jadi pertanyaannya, boleh nggak yang Allah tetapkan ini bacaannya sir? Boleh nggak dijaharkan? Anggaplah berjamaah sholat zuhur, imamnya membaca jahar, boleh nggak? Nggak boleh, karena ketentuannya di situ dibaca sir. Balikeun ayeuna, boleh nggak yang jahar dibaca sir? Sama aja kok, kenapa yang ini jadi boleh? Bisi, ibu-ibu tak sholat, ibu-ibunya ini, ibu-ibu kan sholatnya di rumahnya. Ibu-ibu sholatnya di rumah. Kalau sholat maghrib, bagaimana bacaan jahar dan sirnya? Jangan semuanya sir, berarti 2 rakaat awalnya jahar, rakaat ketiganya baru sir. Kalau pertanyaannya sih bagaimana kalau lupa? Harusnya jahar kan, 2 rakaat awal maghrib jahar. Harusnya jahar tapi malah sir. Ini ingatnya kapan? Pas lagi baca surat, nah sejak ingat jaharkan. Pokoknya nama. Tapi apa itu harus sujud sahwi? Nggak ada. Ya tidak harus sujud sahwi. Pokoknya begitu ingat yang, oh ini harusnya jahar, jaharkan berarti. Dan sebaliknya sama, bisa jadi orang lupa mah sholat asar malah jahar deh. Begitu ingat ini sholat asar, hentikan jaharnya, baca sir. Tidak usah sujud sahwi. Apalagi ingatnya setelah selesai, tadi itu sholat maghrib teh malah sir semuanya. Nyatos udah kumaha deui ya tuh. Tidak usah diulang. Ya tidak usah diulang, sholatnya juga tidak usah sujud sahwi. Kalau lupanya kemudian ingat di tengah-tengah, misalnya ketika sedang baca Fatihah di tengah, berarti seharusnya ini jahar, ya jaharkan berarti yang selanjutnya. Atau ketika sedang baca surat tadinya misalnya, jaharkanlah sisanya. Ya, adapun yang sir yang mestinya jahar itu bukan disengajanya dan tidak perlu sujud sahwi. Kalau disengaja bacaan maghribnya jahar nanti boleh juga, mestinya kan sengaja sholat zuhur baca jahar. Jangan kalau sholat zuhur tidak boleh dibaca jahar, tapi kalau sholat maghrib banyak yang disirkan. Kan sudah ditetapkan dari sananya kapan dibaca jahar, kapan dibaca sir. Tadi kan berlaku untuk semua orang yang sholat, termasuk ibu-ibu yang sholatnya sendirian di rumah, jahar sirnya sama aturannya. Ya, jahar dan sirnya sama aturannya ya. Untuk salat wajib tadi demikian pembagiannya, kapan di mana mana yang dibaca jahar, mana yang dibaca sir. Ini berlaku untuk semuanya. Imam ataupun makmum. Dan tadi kalau tadi makmum ketentuannya ketika imam bacaannya jahar, itu ayat Al-Qur'an langsung perintahnya simak bacaan imam, dan diam itu maksudnya jangan membaca sendiri. Karena bacaan imam itu menjadi bacaan makmum.